106,3 FM Urban Radio, anak Urban. Hai, sambil nemerin kamu di sini anak Urban, dan pastinya as always ada sore-sore anak Urban yang selalu live nemerin kamu di jam prime time sampai jam 7 malam nanti. Anyway anak Urban, kalau misalnya kamu lagi menonton visual kita, ada di www.urban1063fm.com karena kita selalu on air secara visual, audio juga sama. Pokoknya kamu tinggal pilih deh gitu, gampang. Dan kali ini anak Urban, kita sudah kedatangan someone yang dimana memang beliau ini anak Urban akan ngenalin salah satu job fair yang udah pasti-pasti aja. Kita mah cari yang memang jaminannya tuh memang udah pasti 100% gitu loh anak Urban. Jadi please welcome, di sini kita bersama someone dari Disnaker Kota Bandung. Di sini sudah ada Kang Ilham. Sore teh. Sore, apa kabar Kang? Alhamdulillah, hujan-hujan juga. Hujan lagi ya tadi. Kesini tadi OTW hujan ya Kang? Hujan teh, aduh mantap. Ngebela-belain ini ke Urban. Asli, pasti kepikiran buat event minggu depan ya Kang? Iya, betul sekali teh. Sebenarnya kayak ini hujan gimana nih? Kita kayaknya harus ada indoornya nih dan segala macam gitu. Kang Ilham ini anak Urban dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, dan pastinya as always ada tahunan ya anak Urban, event tahunan. Kan ada job fair, karena kalau misalnya bahasa Gen Z ya Kang, in this economy ya Kang, teman-teman yang memang lagi cari lowongan pekerjaan tuh super banyak anak Urban. Sabil juga kadang-kadang kemarin selalu sempat bilang semangat yang pulang kerja, tapi semangat juga yang masih nyari kerja gitu loh. That's why di sini kita sudah ada Kang Ilham, ya di mana nanti Dinas event job fair di tanggal 19 sampai 20 November. Nah, untuk itu anak Urban di sepanjang tahun 2025 pastinya Kang Ilham juga udah ngonsepin ini, tapi kenapa tiba-tiba ada jadwalnya di bulan November nih Kang, job fair kali ini? Kalau kita di bulan November ini karena banyak kelulusan yang dari mahasiswa itu di bulan Oktober biasanya wisuda, makanya kita menyaringnya di sini teh. Oh, di bulan November di ini. Bulan November yang ini. Iya, karena jujur anak Urban di akhir tahun banyak event ya Kang. Iya. Tapi pasti job fair ini anak Urban selalu kalau misalnya udah dari Disnaker pasti peminatnya super banyak ya Kang ya. Betul. Tapi aku penasaran Kang, dari track recordnya pertama kali event job fair ada itu sebetulnya tahun berapa sih Kang? Waduh, pertama kali event job fair itu memang semenjak Kementerian Tenaga Kerja ada. Oh, udah lama juga ya Kang? Lama itu. Hampir belasan tahun kurang lebih mungkin ya, atau bahkan lebih gitu loh. Sabil juga sempat hadir di tahun keberapa ya Kang? Waktu itu Sabil sempat nge-MC-in juga di acara BBVPP kan ya Kang ya, di tahun mungkin 2023 gitu. Dan sekarang di 2025 ada lagi. Tapi boleh dong Kang dijelaskan secara singkat sebetulnya tujuan dan juga adanya job fair sekarang di tanggal nanti ya 19 sampai 20 November itu apa Kang? Kita bertujuannya menekan tingkat pengangguran terbuka teh. Mudah-mudahan dengan adanya job fair ini para lulusan-lulusan baru ataupun yang masih mencari kerja ataupun yang sudah bekerja tapi kurang, pengen lebih lagi, dia mencari perusahaan yang lebih bagus. Iya. Ya mudah-mudahan terserap teh. Betul. Karena memang di setiap acara job fair ini yang serunya ada teman-teman yang langsung dari booth-booth dan tenan-tenannya ya Kang ya. Tapi perbedaannya di tahun 2024 dan 2025 dari segi konsep atau apapun itu pasti kan selalu ada yang di-upgrade ya Kang ya. Di tahun 2025 ini apa yang jadi pembedanya dari job fair tahun kemarin? Tahun 2025 ini dengan kepemimpinan wali kota baru kita Pak Farhan. Beliau ingin mempertekatkan pemerintah itu ke masyarakat ya. Jadi kita ada perbedaan. Untuk tahun sekarang kita ada job fair di tingkat kecamatan. Job fair tingkat kecamatan ini kita tidak hanya job fair, kita juga mengikut sertakan hasil-hasil pelatihan yang sudah kita latih, yang sudah punya UMKM untuk ikut serta di situ. Nah, dengan harapan mudah-mudahan si UMKM ini tuh bisa berkembang dan menyerap tenaga kerja. Kayak gitu. Jadi kita kolaborasikan antara job fair dengan UMKM yang ada, biar kelihatannya rame gitu. Jadi kita langsung ke masyarakat. Iya. Di tahun kemarin belum ada konsep kayak gini Kang? Belum. Oh, berarti akan dicoba di tahun ini ya? Iya. Yang kayaknya bakal gong dan rame sih Kang, benar. Karena masyarakat luas itu sebenarnya demen banget ya Kang. Mau itu mamah-mamah, mau itu papa-papa anak muda gitu ya kan. Pasti demen banget sebetulnya datang-datang ke booth-booth UMKM. Tapi di tahun ini Kang, ada berapa tenan kira-kira? Ada beberapa kerjasama sama beberapa perusahaan di tahun ini? Kita total semua tuh ada 43. 43 ya. Dan salah satunya itu ada dari BP3MI. Itu badan
perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau yang tahun sekarang tuh kita dibedakan antara yang dalam negeri sama yang luar negeri. Oke. Gitu. Jadi ada kesempatan juga, siapa tahu ada yang pengen keluar negeri, kita ada dari BP3MI bisa langsung konsultasi. Oke. Yang dimana sudah di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan ya Kang ya. Jadi pastinya lebih safety gitu dibanding job fair yang misalnya kamu temuin di beberapa event mungkin. Oh, perbedaannya di tahun ini ya dulu belum ada sih Kang, jujur. Kalau dulu mungkin kita bisa nyebutnya masih lokal ya Kang ya. Iya. Sekarang karena memang selalu ya Kang, peminat orang-orang yang pengen kerja ke luar itu kan banyak sekali. Iya. Oh, itu baru diterapin di tahun ini. Iya, kita mencoba siapa tahu orang Bandung mau coba ke luar negeri teh. Biasanya kalau orang Bandung udah betah di Bandung dia nggak mau keluar gitu. Iya, tapi kan namanya juga cari cuan ya Kang ya. Iya. Cari cuan mah kita kemana aja gitu. Tapi berarti Kang di job fair ini tuh sebetulnya ada batasan gak sih Kang, siapa yang boleh datang, lulusan apakah ada beberapa TNC-nya nggak Kang buat datang ke job fair ini? Kalau untuk job fair yang kita laksanakan ini itu tidak ada batasan. Itu karena ada juga tersangkut sama aturan kita tidak boleh membatasi umur teh. Makanya itu mau umurnya berapapun setelah lulus punya ijazah silahkan untuk daftar ke kita. Minimalnya ada sih cuma 18 tahun setelah lulus SMA lah. Yes. Tapi meskipun yang punya ijazah SD, SMP, SMA itu masih bisa. Tapi alurnya ya Kang ya, mungkin ada juga beberapa anak urban pendengar kita yang belum tahu. Ketika datang ke job fair, habis itu nanya-nanya, biasanya alurnya seperti apa sih Kang? Akan langsung dapat job kah? Akan langsung dapat jaminan dapat pekerjaan kah? Atau seperti apa biasanya? Nah, kalau ini proses kita tuh sekarang jadi ada online, ada offline. Karena kan kita berpikirnya sekarang musim hujan nih. Terus udah gitu kan kasihan kayak seperti misalkan kita kan nanti acara di Kira Artapak. Nanti kasihan dong orang Cibiru terlalu jauh kehujanan. Jadi kita nanti siapkan juga baliho-baliho di sana. Nanti tinggal scan barcode. Nah, scan barcode si pencari kerjanya tinggal nanti masukkan biodata dia, foto dia, terus ijazah. Kalau memang dia punya sertifikat kompetensi, masukkan juga. Nanti tinggal pilih lowongannya mau yang mana. Nah, setelah milih lowongan, nanti perusahaan mereka panggil. Sama perusahaan dipanggil, ada yang langsung interview nanti di pas hari H-nya. Ada juga nanti di hari berikutnya mereka panggil, kalau enggak secara Zoom di interview langsung sama perusahaan. Kalau dibilang super enak atau enggak enak sih jujur udah lebih enak ya Kang di tahun 2025 ya. Gitu loh, bener-bener sangat-sangat upgrade gitu loh ada korban dibanding di tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang selalu akan jadi lebih pasti dan terjamin kalau misal kamu datang ke job fair dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kali ini. Karena sekarang zaman udah 2025 ya Kang, apa coba yang enggak online-nya? Iya. Sampai sekarang kita mau datang ke job fair aja ternyata mereka udah menyediakan secara online. Gitu. Nah yang offline-nya ini tuh kalau nanti si para pencari kerja ini mau mempertanyakan ini apa sih job kita nanti, job desk-nya itu seperti apa, kita sediakan offline-nya. Gitu. Buat teman-teman online tadi. Iya, saya penasaran nih ini posisinya untuk apa sih? Nah, silahkan nanti datang ke job fair kita yang di Kira Artapak. Dan event ini selama 2 hari ya anak korban, tanggal 19 sampai 20 November. Dan pastinya akan lebih menarik juga karena tempatnya itu venue-nya ada di Kiara Artapak ya Kang ya. Dan di tahun ini anak korban job fair dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung di 2025 ini mereka ngambil tagline Empowering Workforce Building Future. Wah, seru banget, bagus banget tagline-nya. Pasti ditanyain kan Kang, arti konsep tahun ini dari Empowering Workforce Building Future ini apa sih Kang tujuannya? Jadi memang kita memperdayakan tenaga kerja ya untuk membangun masa depan yang lebih bagus lagi. Jadi di kita juga tidak hanya ada job fair, jadi di kita juga ada seperti pelatihan-pelatihan, terus uji kompetensi. Nah itu untuk meningkatkan kompetensinya dia. Nah kita juga kemarin setelah hasil rapat technical meeting bersama perusahaan kita menghadirkan dari BLK kita. Nah mereka menawarkan siapa tahu nanti si perusahaan membutuhkan kompetensi khusus, kita juga bisa latih. Nah, jadi si pencari kerja kita tuh kita latih biar siap untuk menghadapi dunia kerja seperti itu. Makanya kita harus memperdayakan tenaga kerja ini biar membangun lebih baik lagi. Oh gitu. Udah ngafalin ya Kang tadi ya? Iya, udah ngafalin. Karena walaupun Kang Ilham
ketua pelaksananya sebetulnya paham gitu ya luar dalamnya Kang, tapi kalau misalnya ada tagline kayak gini, aduh gitu kan. Tapi dapet sih Kang, dapet sih, karena memang kalau misalnya di event-event lain di luar sana mungkin hanya ada tenan-tenan, tapi sekarang ternyata aktivasinya lumayan banyak ya Kang ya. Betul. Dari segi rundown juga kayaknya lebih padat ya. Karena 2 hari gitu, 19 sampai 20. Nanti kita bakal ngobrol masih bersama Kang Ilham anak Urban, dan pastinya akan ada event job fair dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung di tahun 2025 ini, dan pastinya kesempatannya cuma ada 2 hari, tanggal 19 dan 20. Tapi perlu di notes juga karena ini gratis ya Kang. Gratis. Tinggal datang aja anak Urban, karena memang locker itu sebetulnya banyak, tapi sebetulnya kadang-kadang sertifikasinya harus apa, tapi dengan adanya job fair kayak gini menurut Sabil jadi mempermudah kesempatan juga ya Kang. Iya betul. Gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan langsung tentang job fair, karena Sabil tahu mungkin yang lagi dengerin Sabil juga sekarang nggak cuma lagi di jalan, tapi mungkin ada yang lagi di rumah, ada yang nonton secara streaming, bisa di mana aja. Kamu tanya aja langsung di WhatsApp kita, ada di 0811 221063 perihal job fairnya, perihal mungkin harus bawa berkas apa, atau bahkan nanti kamu pengen nanya juga sektor apa sih biasanya yang paling menarik, yang paling rame di setiap tahunnya. Nanti kamu tanyain aja langsung di 0811 221063. Jangan kemana-mana anak Urban, masih bersama Sabil, pastinya bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Urban 106,3 FM Radio Visual. Dan di sini kita udah barengan sama Kang Ilham sebagai ketua pelaksana dari job fair di tanggal 19 sampai 20 November. Minggu depan ya Kang? Iya, minggu depan. Minggu depan. Tadi kita udah ngobrol juga anak Urban, dan beberapa pembaharuan yang di tahun ini ada juga cukup banyak. Dari tadi ada virtual assist lah anak Urban, jadi kamu bisa cari tahu informasi dari situ, bisa interview juga ya Kang. Tapi nggak usah khawatir karena disediakan juga tetap yang off air mah tetap jalan gitu loh. Tapi beberapa yang barunya cukup banyak sih anak Urban dari rangkaian kegiatannya gitu. Termasuk ada juga fasilitas AI generator ini buat cover letter sama resume. Itu tuh kayak gimana sih Kang sebetulnya? Mungkin banyak yang bingung nih anak Urban. Itu tuh kita karena pengalaman kita selama ini kita keliling ke beberapa perusahaan. Kebanyakan anak-anak sekarang tuh bikin apa ya? Bikin CV-nya tuh ya, Kang, gimana gitu. Terus dia psikologi menyampaikannya bagaimana. Makanya kita sekarang menyiapkan satu ruangan khusus nanti untuk konsultasi biar dia tahu gimana sih yang bagusnya kita bikin CV, terus gimana sih nanti menghadapi perusahaan, terus kita harus bersikap seperti apa gitu. Nah, attitude-nya itu yang harus kita perhatikan dari segi bahasa, dia harus berbicara dan sampai ke dressnya itu harus kayak gimana? Benar. Karena tadi ya Kang ya, sebetulnya kalau kita nyari kerjaan kan kompleks ya Kang. Tadi yang Akang sebutin lah, dari apa yang kita pakai. Kadang juga sesimpel kalau perempuan anak Urban make upnya gitu kan, perhiasannya, rambutnya gitu loh. Kadang-kadang juga tadi attitude kita pas ngomong gitu kan, itu kan diperhatiin ya Kang sama teman-teman HRD gitu. Oh ternyata walaupun adanya teknologi AI ini ya Kang, tadi ya CV kan sekarang udah banyak ya Kang ya. Dulu mah kita kalau bikin kayaknya manual ya Kang. Dari nama, dari atas CV, kurikulum vitae gitu loh, apa aja hobinya. Sekarang mah template udah banyak ya Kang ya. Jadi makanya disediakan juga sama teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, adanya nanti tadi Kang Ilham udah bilang nanti kita sediakan ada orangnya juga, bisa konsultasi juga gitu. Jadi daripada kamu searching di TikTok, di IG, cari tuh yang jelas-jelas aja lah, tolong gitu loh. Karena walaupun perusahaan ada yang dari yang kecil sampai yang besar ya Kang ya. Kadang-kadang teman HRD sama-sama aja anak Urban ngelihat attitude-nya, ngelihat nih orang nyari apa nih ya Kang ya. Kang Ilham ini juga pasti udah hatam gitu loh. Tapi kalau kita balik lagi masuk ke rangkaian kegiatan Kang, nanti kan bakalan ada talk show juga. Nah talk show-nya itu kurang lebih banyaknya ngebahas tentang apa Kang? Jadi kita biar anak-anak tahu tuh, ya para pencari kerja tahu tuh, bagaimana sih posisi kerja sebagai job desk-nya seperti ini. Nah nanti kebanyakan talkshow itu bersama perusahaan. Nah udah itu konsultan pun kita nanti talkshow-kan juga di situ. Gitu. Dan rentetan kegiatan talkshow-nya juga banyak ya Kang ya. Tadi saya dengar. Kurang lebih di satu hari kan 2 hari nih ya Kang, 19 dan 20 November. Di satu hari berarti ada berapa kurang lebih Kang talkshow-nya? Ada 3 sampai 4 talkshow. Itu 45 menit lumayan. Jadi bisa langsung tanya jawab di situ silahkan. Oke. Karena kan biasanya
talk show nih, presentasi dan segala macam yang padatnya itu ditanya jawab ya Kang ya. Iya. Gitu. Sampai kadang-kadang aduh kok banyak banget ya gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat di tahun 5 tahun terakhir mungkin ya Kang ya, sektor yang paling ramai itu sebetulnya di job fair dari Dinas Ketenagakerjaan ini yang paling ramai apa Kang? Kalau kita, karena kita Kota Bandung sudah tidak ada industri, Yes. jadi kita kebanyakan di retail. Oke. Retail, terus yang kedua di jasa, yang ketiga itu di ekspedisi teh. Oke. Jadi Bandung tuh kayak pasar teh. Jadi Iya. yang ekspedisi itu yang belanjanya banyak. Oh tadi gitu. bidang-bidang itu ya Kang yang lagi rame banget Iya, gitu lagi loh. rame banget. Terutama mungkin dari teman-teman anak muda ya Kang ya. Ngejarnya tadi ke retail, terus tadi ekspedisi. Bener sih Kang. So Akang juga kan pasti udah cekot berapa bulan ini. Paket kita udah ada berapa nih bulan ini yang kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi Kang di tanggal 19 dan 20 November ini itu acaranya dimulai dari jam berapa ke jam berapa? Kita belum bahas tadi. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu anak urban. Di jam kerja juga sebetulnya ya. Dan sepagi mungkin. Jadi jangan sampai kamu datangnya siang-siang. Takutnya udah rame ya Kang. Iya. Nanti gak kondusif. Karena memang tadi di awal juga Kang Ilham bilang akan ada berapa booth tadi Kang? Berapa perusahaan? Ada 43 perusahaan. Nah itu anak urban. Sebetulnya juga kalau misalnya kita nyari dari nol, misalnya teman-teman banyak yang fresh graduate dan kayak aduh gue gak tahu banget, kayaknya jangan khawatir juga ya Kang ya. Tapi polanya kalau kayak berkas-berkas gitu tuh sebetulnya yang harus dibawa tuh apa aja sih Kang kalau datang ke job fair? Kita sekarang karena sudah hybrid ya, jadi tinggal scan barcode. Iya. Mungkin sekarang zamannya semua pakai HP, jadi Betul. tinggal upload dulu semua berkas kita. Nah, upload dulu semua berkas itu, nanti tinggal datang ke sana, tinggal scan lamar, biar mempermudah, biar antriannya tidak membludak. Biar tidak bawa kertas. Wah, itu kasihan HRD-nya. 2025 ya anak kurban gitu loh. Udah tinggal HRD-nya aja sakit mata gitu karena ngelihatnya online gitu loh. Berarti sekarang memang hampir sekitar berapa persen Kang orang-orang sebenarnya ngelamar itu lebih ramenya orang-orang pengennya online. Sampai adanya tadi juga virtual talk show, virtual interview diadakan sama teman-teman job fair. Sekitar berapa persen berarti Kang? Wah, ini hampir berubah total. Semenjak corona semua pengen ke online. Iya. Semenjak corona ini semua dipaksakan online gitu. Iya benar. Tapi ya karena ada offline juga kan kadang-kadang ada orang yang pengen nanya langsung ya betul, Kang. Itu memang kita menyediakan stand ini tuh siapa tahu dia pengen langsung bertanya ke perusahaannya. Iya. Silakan nanti kita datang ke sana. Gitu anak urban. Dan itu tuh sebetulnya event tahunan. Jadi selalu ada di setiap tahunnya anak urban. Dan yang sangat menariknya adalah di Job Fair 2025 ini juga tadi ya Kang ya, ada hal-hal yang tentang kecamatan ya Kang. Iya. Itu pasti akan rame juga anak urban karena mencakup cukup luas kalau di tahun ini. Dan pastinya kalau misalnya kamu punya pertanyaan seputar Job Fair yang pengen ditanya langsung ke Kang Ilham sebagai ketua pelaksana di Job Fair 2025. Jadi kalau misalnya kamu tanya, Kang Ilham puyeng nggak? Puyeng, jujur. Puyeng. Konsep dari berapa bulan lalu ya Kang ya. Wah, jadi tanya anak korban. After event juga sebetulnya masih puyeng gitu loh, mikirin tahun depan gue ngapain lagi ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya pertanyaan buat Kang Ilham seputar job fair yang diadain sama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung anak korban, langsung tanyain aja. Sebentar ya Kang ya sambil saya buka. Oh, ini ada ternyata yang masuk. Malam Pak. Kok malam Pak sih? Masih sore Kang. Masih sore. Malam Pak, saya Hilman dari Cibenying. Maaf Pak mau tanya tapi di luar event job fair, baca di berita katanya buat karyawan di bawah umur bakalan ada bantuan lagi dari pemerintah. Di bawah UMR, di bawah umur ya benar bakalan ada bantuan lagi di pemerintah. Gimana Kang tanggapannya? Karyawan di bawah umur. Kita baca lagi ya, baca di berita katanya buat karyawan di bawah umur bakalan ada bantuan lagi dari pemerintah. Udah, gak ada pertanyaan lagi Kang. Kayaknya dia nanya tanggapan dari Kang Ilham gimana mungkin. Mungkin bukan karyawan di bawah umur. Oh, di bawah gaji UMR nih di bawah dia gaji UMR. Kang Hilman yang bener. Saya kira karyawan di bawah umur. Iya sih, kan pusing ya. Ini gimana sih maksudnya? Baca lagi kali ya Kang ya. Saya Hilman dari Cibenying mau tanya, buat karyawan di bawah gaji UMR bakalan ada bantuan lagi dari pemerintah. Aku tambahin deh Kalau tanggapan saya sih pengennya sih ada. Iya. Cuman kan itu tergantung keputusan yang di pusat. Iya. Kita mengikuti keputusan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang ada untuk bantuan yang mungkin nanti
ada beritanya juga. Iya. Gitu Kang Hilman, semoga terjawab ya. Karena kamu nanya bingung, nanya ujungnya apa, bingung juga nih kita gitu kan. Ada lagi ternyata Kang, ini tuh ternyata baru masuk ya, dari Kak siapa? Kang Ahmad. Halo Kak, selamat sore. Saya Ahmad dari Soreang. Saya mau tanya, apakah saya ketika ikutan job fair di Bandung bisa langsung diterima? Terima kasih ya, katanya gitu. Gimana Kang? Kalau langsung diterima itu keputusan ada di perusahaan. Oke. Tapi yang pasti siapkan aja mental. Iya. Terus siapkan juga kompetensi kita, Betul. keahlian kita. Ya. Nah, posisi kita bagusnya di mana? Silahkan lamar di situ. Nah, gitu. Jadi tips-tipsnya sebetulnya udah disebutin sama Kang Ilham tadi ya. Simple sebetulnya, dari kita lagi ya Kang ya. Iya. Jadi bukan soal perusahaannya, bukan soal job fairnya, tapi kadang-kadang balik lagi ke kompetisi kita. Dan tadi ya anak urban berkas-berkasnya juga kalau nggak lengkap pulang lagi ribet ya Kang ya. Walaupun tadi serba online sebenarnya sekarang, tapi mungkin ada beberapa sertifikasi dari perusahaan yang pengen baca langsung dan segala macam. Mending tadi Kak Ahmad datang langsung aja deh di tanggal 19 dan 20 November ya. Makasih loh Kak Ahmad sama Kak Hilman tadi udah nanya, semoga terjawab. Dan pastinya langsung aja kalau misalnya mau ketemu Kang Hilman juga mungkin nanti ada di Job Fair tanggal 19 sampai 20 November yang dimana venue-nya ini ada di Kiara Art Park Bandung ya. Dan pastinya kita masih barengan sama sore-sore anak urban. Kalau misal kamu masih punya pertanyaan, boleh tanya juga langsung aja di WhatsApp kita di 0811 221063 atau langsung aja DM ke Instagram kita di Urban 1063 FM. Jangan kemana-mana, kita masih barengan sama Job Fair Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang akan nanti berlangsung tanggal 19 sampai 20 November. So, stay tune terus. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio anak urban sore-sore. Pasti nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti sebetulnya. Dan tapi di 1 jam kali ini anak urban kita ngobrol barengan sama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dan sini kita sudah bersama Kang Ilham, yang dimana sebagai Ketua Pelaksana di Job Fair 2025. Event ini venue-nya ada di Kiara Art Park anak urban di tanggal 19 sampai 20 November. Catat 19 sampai 20, karena kadang-kadang ada ponakan, anak yang nyari ya Kang ya. Mending di-share aja nih anak urban karena memang gratis, tis tinggal bawa aja berkas kamu dan berpakaian rapi ya Kang ya. Pastinya gitu. Mandi ya. Jangan datang-datang kucel, jangan datang-datang bengkak matanya. Yang betul. Karena memang tadi kegiatannya juga kadang-kadang ada on the spot interview ya Kang ya. Tapi boleh kita recall lagi enggak Kang, sebetulnya di tanggal 19 dan 20 itu kegiatannya nanti rangkaiannya akan ada apa aja? Yang pertama kita dibuka sama Pak Wali Kota. Nah, nanti di situ kita ngisi acara seperti talk show bersama perusahaan. Terus nanti ada konsultasi bersama konsultan kita tentang CV, tentang psikologi. Ditambah siapa tahu ada yang mau mencari informasi lowongan ke luar negeri. Oke, itu yang cukup spesialnya juga anak urban. Jadi menu spesial pokoknya di tahun ini dari Job Fair yang diadain sama Dinas Ketenagakerjaan. Karena buat kamu yang selama ini kepikiran pengen kerja keluar deh, kayaknya capek deh kayaknya di Indo gitu, perlu kerja di mana aja capek ya Kang ya. Gitu. Kalau misalnya nggak kerja capek juga, kerja capek juga sama gitu loh. Bedanya kita ada pemasukan aja gitu. Tapi Kang sebagai pengamat dan juga sekarang pelaksana ya Kang di tahun ini, di tahun sebelumnya juga Kang ya. Iya. Di tahun-tahun sebelumnya juga kayaknya Kang Ilham gitu loh. Sebetulnya tips and trick lah Kang buat temen-temen entah itu fresh graduate atau bahkan yang sebenarnya sekarang pun masih mencari lowongan pekerjaan. Ada nggak sih Kang tips biar kita cepat dapat kerjaan gitu? Kalau tips sepengetahuan saya, pengalaman saya di lapangan setelah saya muter-muter ke beberapa perusahaan. Ternyata perusahaan-perusahaan sekarang tuh sangat selektif banget Oke. Dia sangat selektif di dalam karena imbas dari corona si perusahaan ini kan untuk bangkit itu agak susah. Jadi mereka sangat selektif, udah nggak ada titipan sekarang mah. Yang bau-bau titipan gitu kan sekarang mah langsung gitu betul-betul seleksi. Dia sampai melihat nomor nih di OJK, apakah dia terdaftar di OJK. Nah nanti kasusnya apakah dia masuk ke pinjol. Jadi mereka sangat selektif seperti itu Kenapa, apa hubungannya dengan pinjol? Nah si perusahaan nggak mau dia mengganggu karyawan yang lain yang sudah benar-benar bekerja dengan yang baru. Nah dengan keadaan keuangan yang kurang stabil lah gitu. Jadi bisa mengganggu ke yang lain. Nah yang keduanya habitnya kalian tuh
janganlah untuk pamer-pamerkan, itu sangat berpengaruh juga tuh. Ternyata sekompleks itu ya Kang ya? Iya. Sampai habit di sosmed dan segala macam, ya wajar nggak sih Kang sebetulnya sebagai manajer, sebagai HR juga gitu loh, buat nyari teman-teman yang pengen kerja di kantor mereka, di perusahaan mereka juga pasti nyari yang kompatibel ya Kang kan, yang cocok gitu loh, sampai habit juga ya Kang. Iya. Contohnya apa tapi Kang yang paling biasa? Yang paling biasa masuk dalam organisasi yang kurang positif seperti itu. Jadi perusahaan ngelihat yang ternyata dia cara apa ya? Memang mungkin cara untuk menghilangkan stres kan itu kehidupan masing-masing. Betul. Tapi mohon maaf, ini kalau untuk perusahaan biasanya sangat selektif sekali. Iya. Seperti itu. Gitu anak urban. Jadi mumpung udah dibuka rahasianya, jadi kayak kalau misal kamu nanti pengen datang ke job fair di tanggal 19 sampai 20, rapiin lah tadi ya Kang ya. Entah itu CV-nya mungkin, sosmednya, terus udah gitu juga tadi track record sampai kasar itu sampai ke pinjol loh anak urban, tapi pinjolnya mungkin yang negatif ya Kang ya. Ya. Yang kagak dibayar-bayar misalnya kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena kan kalau misalnya pinjaman dan segala kan urusan masing-masing ya Kang ya. Kita nggak tahu kebutuhan masing-masing kayak gimana. Cuman ya kadang yang kayak gitu-gitulah, yang bertingkah, yang mainnya aneh-aneh itu akan ada aja gitu. Dan sekarang ternyata dari Kang Ilham perusahaan juga udah pinter ya Kang. Iya. Gitu. Mungkin kita banyak yang nggak sadar ketika nyari kerjaan, loker, ngisi kok nggak dipanggil-panggil. Iya, Kang. Tapi ternyata mereka ngelihat track record kita juga. Itulah tips dari Kang Ilham sebagai pengamat juga, pelaksana gitu loh. Tapi harapannya Kang di Job Fair 2025 ini apa nih Kang? Kalau personal dari Kang Ilham sendiri sebagai ketua pelaksana? Harapan kita sih banyak yang diterima teh. Soalnya saya sendiri selalu ngewawancara pencari kerja. Mereka pengen cepat dapat pekerjaannya sesuai dengan keinginannya mereka. Tapi yang namanya perusahaan, perusahaan ya jalani dulu lah dari bawah, ikuti dulu lah dari bawah, baru nanti tingkat meningkat gitu teh. Iya. Balik lagi lah anak urban, tetap aja zaman batu juga kita begitu ya Kang. Ibaratnya gitu. Kang Ilham juga bukan setahun 2 tahun nih gitu ada di teman-teman Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Bener sih Kang, karena sorry itu saya anak urban ya, kadang-kadang anak muda sekarang tuh pengennya serba instan. Ya Kang ya. Tadi kita sempat ngobrol juga anak urban, jadi jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh ya seenggaknya ini jadi tips juga ya Kang ya. Karena ya tadi Kang Ilham udah banyak cerita nih anak urban sama hal yang berkaitan sama zaman sekarang gitu loh. Karena ya zaman ya Kang ya. Udah banyak yang berubah gitu loh, sampai ke perusahaannya juga kan, maksudnya Kang Ilham juga ngelihat dari track sana nge-track sini udah banyak belum nih yang keterima gitu ya Kang ya. Harapannya sih simple tadi Kang Ilham sebenarnya pengennya banyak yang keterima gitu. Jadi kamu jangan lupa buat datang ke job fair yang dimana dilaksanain dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Cari yang pasti-pasti aja, yang sudah terjamin juga, dan dari rentetan rangkaian kegiatannya juga cukup kompleks dan juga seru anak urban buat didatengin. Ya seenggaknya kita cari pengalaman ya Kang ya. Betul. Entah itu sebetulnya keterima atau enggak, sebetulnya balik lagi ke rezeki. Rezeki mah bukan dari Kang Ilham tapi dari yang di atas gitu. Tapi kan ada ya job fair, kan ada kesempatan ya Kang. Gitu. Sosmednya Kang dari job fair Dinas Ketenagakerjaan, kalau misalnya anak urban pengen mencari Instagramnya deh Kang, ada di mana? @bdg.disnaker. Nah, ada tuh anak urban di bdg.disnaker. Jadi kamu kalau misalnya pengen cari informasi seputar ketenagakerjaan yang dimana pengen nyari tadi sebetulnya pengen sesuai sama kamu, atau informasi-informasi termasuk event-event, langsung aja lihat tadi di beda. Siapa tahu ngebantu ya Kang. Kang Ilham terima kasih ya. Sama-sama Teteh juga terima kasih udah hadir hari ini anak urban, karena memang ada kesempatan kayak gini juga harusnya sih langsung kita catat, dan nanti tanggal 19 dan 20 mampir ya Kang ya. Siap. Gitu. Jadi nanti mungkin kita akan ketemu lagi di tahun depan ya Kang ya. Dengan harapan di 2025 akan banyak masyarakat luas yang udah keterima sama pekerjaan apapun bidangnya. Amin. Akang lancar-lancar ya acaranya ya. Amin. Ketua pelaksana nih ada korban gitu. Bebannya tuh ada luar dalam gitu. Anak-anak jangan lupa buat datang ke job fair dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung di tahun ini. Especially mereka bakalan ada venue-nya di Kiara Art Park Bandung di tanggal 19 sampai 20 November. 19-20 hari apa sih Kak Sabil? Di hari Rabu dan juga Kamis. Tadi acaranya dari jam 8 pagi ya Kang? 8 pagi sampai jam 4 sore. Anak urban keburu hujan mending datangnya pagi-pagi. Tips Sabil ya. Dibawa berkasnya yang rapi, mandi, yang wangi. Datang
datang nanti ke sana. Kalau misalnya mau cari muka Kak Ilham yang mana ada, ngobrol aja nggak apa-apa. Kalau nggak rudet ngobrol gitu. Kalau lagi pusing wajar. Acara beliau nih gitu. Itu dia anak urban Jover dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung sambil masih nemenin kamu di sore-sore sampai jam 7 malam nanti. So jangan kemana-mana, tonton terus streaming kita ada di www.urban1063fm.com. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Urban Radio.